Lagu apa? 17. Iya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari mereka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, 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 dalam rakyat masih dikasih pada.
Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke dalam melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, apa yang sudah kalian lihat tadi tentang apa? Fungsi apa? Bagian tubuh. Ada apa saja? Akar, batang, daun, buah,
untuk apa? Menyerap air. Ya, fungsi akar untuk menyerap air. Kemudian fungsi batang untuk menghantarkan air dan hasil fotosintesis. Kemudian daun buat apa? Sebagai proses terjadinya fotosintesis. Kemudian bunga sebagai alat berkembang biak. Kemudian buah berfungsi buat apa? Berfungsi untuk melindungi biji sebagai calon tumbuhan baru. Nih, Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagian tumbuhan apa yang kalian suka? Buah. Ya, karena bisa dimakan. Biasanya kalian seringnya memakan buah apa? Buah apa? Mangga. Yang ada di lingkungan sekitar kita apa? Mangga, jambu, pisang. Oke. Jadi kita sudah membahas tentang bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, oke, sekarang Ibu ingin membagi kelompok. Ibu membagi kelompok menjadi 3 ya. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang Ibu lakukan LKPD-nya. Nanti setelah sudah dikerjakan, nanti salah satu kelompok dari kalian nanti maju untuk menjelaskan hasil lembar kerja kalian ya, bersama kelompoknya. Sudah? Nah, sekarang boleh dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang boleh kelompok 3 dulu yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Ayo Isma, Kaila, berdua saja tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bunga berfungsi sebagai alat berkembang biak dan kembangan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Batang berfungsi untuk menghantarkan air dan hasil fotosintesis. Buah berfungsi untuk melindungi biji